warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the era Stand Up Komika 2024. Baiklah, mahasiswa-mahasiswi saya yang budiman dan berbudi luhur, ya. Tidak usah berlama-lama, langsung saja saya akan panggilkan the one and only Rahmat Abdullah Fatih. Halo, selamat siang teman-teman semua. Jadi di sini gue pengen ngebawain materi dengan tema peran orang tua pada tumbuh kembang anak. Sejujurnya, tugas ini sangat mengganggu pikiran gue. Kenapa? Karena setiap kali gue mikirin sebuah konsep kayak gitu, gue selalu muncul distraksi lah terhadap diri gue sendiri. Semisal gue lagi ngetik-ngetik tugas, malah jadi ngetok-ngetok. Gua ngetok-ngetok, malah keluar yang punya rumah. Gue jadi canggung banget. Gue juga nggak berharap kalian suka sih sama materi yang gue sampein, karena kusuka aja ada yang nggak suka. Iya, kusuka keripik singkong itu ada yang nggak suka, gue yang nggak suka sama keripik kusuka ini. Gue lebih suka keripik taro, ciki taro. Makanya kalau ada taro kusuka, wah kusuka. Kalau ada kusuka gua taro. Kenapa sih koruptor itu korupsi? Kenapa koruptor itu korupsi? Pasti pertanyaan ini selalu muncul di pikiran kalian, atau pasti pernahlah sekali muncul di pikiran kalian. Padahal kalau mereka nggak korupsi, mereka itu nggak bakal jadi koruptor. Tanpa kalian sadari, korupsi itu menjadi benih-benih yang sudah dibibit dari sejak kalian kecil. Tanpa kalian sadari, waktu kalian kecil itu pernah disuruh beli buku dengan harga 30.000. Tapi kalian bilang ke orang tua kalian, belinya 50.000. Mah, aku beli buku 50.000. Loh, kok harganya 50.000 bukannya 30.000? Kenapa orang tua ini bisa tahu? Pasti kalian kira mamaku adalah guru. Salah. Komedi gue gak semudah itu. Karena mamahku adalah buku. Ibuku maksudnya. Waktu lagi weekend, gue pernah jalan kaki. Gue ketemu seorang pengemis di pinggir jalan. Anak kecil sekali. Kira-kira udah tua lah. Bapaknya yang udah tua. Bajunya bolong-bolong. Ya kalau nggak bolong nggak bakal masuk. Wajahnya berdebu, kusam. Gue merasa kasihan, gue samperin anak itu. Dek, sendirian aja, bisa kali om ajak ngobrol, dengerin dulu maksudnya. Boleh om. Kamu di sini ngemis, kemana orang tua kamu? Orang tua saya udah pisah om. Loh, kenapa pisah? Ya karena kalau nyatu gancet om katanya. Oh iya juga ya. Iya juga. Terus kamu kenapa nggak sekolah dek? Ya om, aku udah putus. Loh kenapa putus? Sekolah aku lebih mentingin pendidikan daripada aku om. Makanya kita putus. Begitu katanya. Kacau. Terus gue tanya satu pertanyaan terakhir. Kenapa kamu ngemis di pinggir jalan? Kenapa kamu nggak sekolah gitu? Ya karena kalau aku ngemis di bawah jalan, aku kekubur dong om. Oh iya juga ya, bener.
Dari situ gue merasa tersentuh teman-teman. Di saat banyak beban hidup yang dialami oleh anak kecil ini, dia masih punya selera humor. Maka dari itu, gue kenapa nggak melakukan hal yang sama kepada anak ini? Gue keluarin sesuatu dari saku gue buka dompet, gue keluarin kertas, gue tulis big, gue kasih ke anak ini. Terus anak ini nanya, ini maksudnya apa om? Ini supaya kamu sekolah, biar kamu pinter, supaya kamu sukses. Suatu saat nanti kamu akan tahu arti dari kata big ini mempunyai arti besar. Tapi di satu sisi gue pernah ketemu anak pang. Dia itu lagi ngelem ibon, dihirup-hirup gitu. Saking adiknya, lemnya itu dipakein ke roti, jadiin kayak selai gitu. Gue tanyain, lu kenapa ngelem? Iya bang, soalnya rotinya sobek. Maka dari itu teman-teman, peranan orang tua sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Peran orang tua itu sangat penting untuk anaknya menjadi lebih berguna di masa yang depan, di masa yang akan datang. Makanya gue suka bingung sama orang tua yang nganggep anaknya pinter cuman karena anaknya ini jatuh tapi nggak nangis, ya kan? Lari jatuh. Anak pinter nggak nangis, berarti kalau anaknya nangis, berarti anaknya bego. Semisal lagi, jatuh dari lantai 7, anaknya nggak nangis, bapaknya nyamperin. Bapaknya nangis, ternyata meninggal. Bapaknya yang bego berarti. Gue bukan orang yang baik-baik banget, bahkan di sekolah gue termasuk orang yang caper. Ada satu guru, gue tutup matanya dari belakang. Tebak ayo, kamu siapa? Tebak. Pak Agus, salah. Pak Budi, salah. Kamu itu adalah Bu Sri. Oh iya, ternyata aku Bu Sri, katanya. Sejak saat itu, gue dipanggil sama kesiswaan. Gue ke ruangannya, kamu ke ruangan saya sekarang. Suruh duduk kamu. Kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Nggak tahu pak. Loh, kok bapak tahu ya? Nah, saya juga nggak tahu pak. Gitu. Kamu ini bandel banget Fatih. Kamu ini ngefitnah tukang nasi uduk, itu ternyata nasi kuning. Sekarang kamu panggil orang tua kamu, suruh datang ke sini. Gue pulang ke rumah langsung teman-teman. Gue pulang ke rumah karena gue takut manggil orang tua gue buat balik ke sekolah lagi. Gue datang ke sekolah lagi sendirian. Pas gue datang ke sekolah, ditanyain gue, di mana orang tua kamu? Gue buka tas, gue keluarin anggur merah. Ini orang tua saya pak. Ya. Kamu ini keterlaluan Fatih. Kalau begini caranya, kamu nggak naik kelas, kamu tinggal kelas. Di saat itu, gue buka anggur merahnya, gue minum. Kenapa kamu minum minuman itu? Biar saya naik pak. Satu lagi, gue di sekolah itu jomblo dibilangnya. Teman-teman gue pada punya pacar, pada punya cewek. Ada yang pacaran sama satu sekolah, ada yang pacaran sama penjaga sekolah, tapi penjaga sekolahnya beda sekolah. Pas gue waktu itu nembak cewek, kamu mau nggak jadi pacar aku? Wah maaf Fatih, aku udah punya suami katanya. Pas gue nembak lagi satunya lagi yang lain, kamu mau nggak jadi pacar aku? Wah maaf Fatih, aku ternyata suami yang tadi. Kacau. Satu lagi, gue pernah ditembak sama satu cewek. Namanya Laras. Nama panjangnya Laras Panjang. Senapan.
Ya, gua Rahmatullah Fatih, sekian yang bisa gua sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua mau nunjuk Wildan selanjutnya. Halo. Halo, perkenalkan nama gua Wildan. Di sini gua bukan mau ngelawak ya. Tapi gua mau nyeritain pengalaman gua nih kemarin. Jadi gue mau nanya dulu nih, kenapa ya emak-emak kayak Bu Yupi ini kalau yang seumuran Bu Yupi ini kalau misal lagi nongkrong sama teman-temannya lebih dari 3 orang, pasti yang diomonginnya itu sahabatnya sendiri yang nggak ada di tempat. Dengar? Nggak semua, berarti nggak semua. Soalnya kemarin waktu gua nongkrong di table sebelah gua tuh ada 4 orang emak-emak nih. Yang diomonginnya itu tentang Sandra katanya. 30 menit gua di sana, gua jadi tahu aib-aib Sandra. Nih, sampai gua catet di HP ya, dengerin. Yang pertama itu ada ibu-ibu yang make upnya tebal banget, terus alisnya tuh bener-bener panjang kayak wadah sushi gitu. Dia ngomong kayak gini. Kemarin Sandra baru jual tas loh, Jeng, katanya kayak gitu. Biaya sekolah anaknya mahal sih, makanya ya Jeng, kalau gak mampu jangan nyekolahin anak di sana, katanya kayak gitu. Mau tahu gak yang kedua apa yang diomongin si ibu-ibu itu? Gua bukannya kenapa ya, dan anehnya setiap kata-kata yang diawali gua bukannya kenapa ya, pasti ujungnya bangsat banget kan. Dengerin. Nah, si ibu-ibu yang make upnya tebal tuh bilang kayak gini, gue bukannya kenapa ya, dia tuh kayak gak becus jaga anak ya, kayak gitu yang kedua. Nah, yang ketiga mau denger gak nih? Dia bilang kayak gini, Jeng, dia pernah bilang ke gue, kamu enak ya suaminya kaya, dalam hati gue, salah siapa sih pilih suami, katanya kayak gitu. Salah siapa sih pilih suami miskin, katanya gitu. Terus yang keempat mau denger gak? Lu lihat postingannya dia kemarin di story gak, katanya? Kucingnya ultah dikasih lilin sama donat terus di post, dia kayak orang gila banget ya. Katanya gitu. Terus dari awal kan ini udah disalahinnya suaminya yang miskin, terus dia kayak dia ibu yang gak becus katanya, terus sekarang anjingnya juga kena gitu. Terus yang kelima mau denger gak nih? Itu lihat Sandra baru ngepost di WA, ngepost foto bajunya itu aja ya, wajar lah suaminya miskin, katanya gitu. Dan di sini gue jadi mikir nih, cewek itu kalau ngomong persuasifnya tuh kena banget, ngerti gak? Ya. Tiba-tiba 5 menit kemudian ada cewek dari depan pintu kafe itu datang sambil bawa tas gitu. Nah pas datang itu, emak-emak yang tadi make upnya paling tebal yang ngomongin Sandra berdiri paling dulu dan nyapa Sandra duluan. Halo Sandra, halo Jeng, dari tadi kita udah nungguin kamu loh, katanya kayak gitu. Gitu. Padahal emak-emak itu tuh yang ngomongin paling semangat soal Sandra kan. Terus dia kayak, ya udah duduk sini. Seketika obrolan tuh jadi hening tuh. Terus kayak gini. Dari sini gue jadi paham kalau cewek itu kalau ngomong persuasifnya kena banget. Soalnya pas Sandra duduk, kan Sandranya tuh duduk berhadapan sama gue ya. Jadi ini table mama itu, di sini gue yang lagi ngopi. Terus Sandra tuh berhadapan sama gue gitu. Kenapa persuasifnya kena banget? Soalnya pas gue lihat mukanya Sandra, gue jadi ikut benci sama Sandra. Nah, tiba-tiba dateng deh pelayan, katanya, Bu mau mesen apa? Terus Sandra jawab, mau mesen es teh. Terus di hati gue, miskin loh Sandra, urus anak lo, baju lo pasti masih itu aja. Terima kasih, seperti itu Bu. Oh ya, sekarang aku mau panggil Dias.